Halo, apa kabar teman-teman? Kita sudah sampai pada video Islamologi nomor 18A. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Isra Mi'raj bagian yang pertama. Dan pada video kali ini kita akan paparkan sejarah dan arkeologi mengenai Masjid Al-Aqsa. Benarkah Al-Aqsa yang sekarang ini ada di Yerusalem merupakan Al-Aqsa yang sama pada waktu Muhammad Isra Mi'raj? Kita akan lihat pembahasannya pada video kali ini. Ada dua bangunan yang ada di kawasan bekas Bait Suci Salomo yang ada di Yerusalem sekarang ini, yaitu yang pertama adalah The Dome of the Rock atau kubah batu, dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Awalnya, Khalifah Abdul Malik ibn Marwan membangun The Dome of the Rock kira-kira tahun 690-691 Masehi. Terlebih dahulu di kompleks Al-Haram Asy-Syarif, dan kemudian putranya Al-Walid I membangun Masjidil Aqsa yang selesai kira-kira tahun 705 Masehi. The Dome of the Rock atau Kubat Al-Sakrah alias kubah sakrah atau kubah batu bukanlah sebuah masjid, tetapi monumen yang dikatakan terdapat batu tempat Muhammad berpijak. Abdul Malik bin Marwan membangun The Dome of the Rock di bekas kuil Romawi Jupiter Capitolinus. Sekarang kita melihat dulu pentingnya nama kota Yerusalem di dalam Alkitab dan bagi sejarah bangsa Israel. Kota Yerusalem atau Urusalaim adalah kota tua dan terpenting bagi bangsa Israel. Nama kota Yerusalem terdapat di dalam prasasti-prasasti kuno, antara lain di dalam tablet-tablet Ebla yang sekarang ini kira-kira 17.000 tablet sudah ditemukan, yang usianya lebih tua daripada kitab Taurat kita, yaitu kira-kira tahun 3000 sebelum Masehi. Nama kota Yerusalem juga ditemukan di dalam The Letters of Amarna atau inskripsi batu Amarna di dalam bahasa Akadia. Kota Yerusalem merupakan kota tersuci bagi bangsa Israel, disebut sekitar 667 kali di dalam Perjanjian Lama dan 139 kali di dalam Perjanjian Baru, dengan nama lainnya yaitu Zion sebanyak 154 kali. Disebut juga dengan nama lain Salem, Ariel, Yebus, kota Allah, kota suci, dan oleh orang Arab modern disebut juga dengan El-Qudsi yang berarti yang suci, dan pernah menjadi kota Yehuda, disebut juga kota Daud. Bagaimana dengan Yerusalem di dalam Quran? Nama Yerusalem tidak pernah disebutkan dalam Quran satu kali pun. Tidak pernah disebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa ada di Yerusalem di dalam Quran. Apakah Tuhan lupa akan kota yang begitu penting ini? Yang tentang Yerusalem, Yahweh Tuhan kita berkata, "Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." 2 Tawarik 7 ayat 16. Jika tidak ada kata Yerusalem di dalam Al-Quran, lalu bagaimana Yerusalem bisa diklaim menjadi kota yang kudus bagi umat Islam, sehingga Muslim mau berdarah-darah merebut Al-Aqsa di Yerusalem? Tidakkah cukup Mekah dan Madinah bagi umat Muslim? Mengapa Muslim masih mau merebut kota Yerusalem? Yang menarik dari kisah Isra Mi'raj adalah bahwa Al-Quran berbicara tentang sebuah tempat bernama Al-Aqsa sebagai sebuah masjid hampir 100 tahun sebelum Masjidil Aqsa yang sekarang ini dibangun ada di Yerusalem. Hal ini menyebabkan beberapa masalah dan banyak diskusi, karena Quran dan literatur Islam awal lainnya tampaknya menganggap bahwa Al-Aqsa sebagai masjid telah ada selama masa hidup Muhammad. Jadi sepertinya ada dua tempat berbeda yang dikenal sebagai Al-Aqsa. Sekarang kita melihat pendapat ahli sejarah Timur Tengah dan Arab, dosen Bar Ilan University Israel, Dr. Mordecai Kedar. Apa pendapatnya? Islam in Jerusalem is a fake news since the 7th century. The whole idea of Jerusalem as a holy city for Islam was invented by the Umayyads, who controlled the Islamic world between 661 CE and 750
means like 90 years, and they sanctified Jerusalem as an alternative place for pilgrimage, for Hajj, instead of Mecca, because of a rebellion which erupted in Mecca in the year of 682. 682, 50 years after Muhammad died. So they took a verse in the Quran which talks about the Al-Aqsa Mosque, which originally was between Mecca and Taif, two cities in the Arabian Peninsula, and they actually moved the Al-Aqsa from the Arab Peninsula to Jerusalem in order to give a seal of approval to their decision to divert the Hajj from Mecca to Jerusalem. And this is the whole thing about Jerusalem. And they invented thousands of stories about the sanctity of Jerusalem, including the night journey, the nocturnal journey of Muhammad, which is mentioned in the Quran, as if it was to Jerusalem, in order to show that Jerusalem is actually more holier than Mecca. So the whole thing about the sanctity of Jerusalem in Islam is based on a rebellion, or I would say a struggle within Islam between the center of Damascus and the center of Mecca. So this is the whole thing. It was fake news then. So the Shia did not agree to view Jerusalem as holier than any other city, and for them the third place in holiness after Mecca and Medina is the city of Najaf in the southern part of Iraq. Sekarang kita lihat dulu sejarah pembangunan Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Siapakah yang membangun Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem? Masjid Al-Aqsa di Yerusalem mulai dibangun oleh Khalifah Bani Umayyah, yaitu Abdul Malik ibn Marwan pada tahun 690 Masehi. Jadi yang dibangun adalah kompleks The Dome of the Rock yang ada sekarang, yang saya tunjukkan gambarnya tadi ya. Karena pada waktu itu Abdul Malik ibn Marwan memiliki seorang musuh politik di Mekah. Jadi dia mengontrol bagian daripada Ka'bah yang ada di Mekah. Namanya yaitu Abdullah ibn al-Zubair, seorang rekan Muhammad yang memberontak melawan Khalifah Bani Umayyah pada waktu itu. Selanjutnya, pada waktu itu ibu kota Khalifah Bani Umayyah berada di Damaskus. Masjid Al-Aqsa Yerusalem, yang sering juga disebut dengan The Dome of the Rock, selesai pembangunannya kira-kira pada tahun 705 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan yang hidup kira-kira tahun 674 Masehi sampai 715 Masehi, yang secara umum dikenal sebagai Al-Walid I. Dia adalah Khalifah Bani Umayyah ke-6 yang memerintah dari Oktober tahun 705 Masehi sampai pada kematiannya. Jadi ingat ya bahwa Masjidil Aqsa yang sekarang ini ada di Yerusalem dibangun sekitar hampir 100 tahun setelah peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Tapi Quran dengan jelas memberitahu kita bahwa Muhammad melakukan perjalanan malam ke tempat yang dikenal sebagai Al-Aqsa, yang berarti terjauh atau the farthest mosque. Jika Yerusalem yang dimaksudkan, maka ia akan mengatakan Al-Qudsi, karena itulah nama Yerusalem pada waktu itu, yaitu kota yang kudus. Jadi pada waktu Muhammad menurut Islam melakukan Isra Mi'raj, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem tidak ada. Pada waktu itu belum ada masjid satu pun di Yerusalem, dan Islam belum menaklukkan Yerusalem. Umar ibn Al-Khattab menurut riwayat baru masuk Yerusalem kira-kira tahun 638 Masehi, yaitu 6 tahun setelah Muhammad mati. Sekarang kita mau melihat peristiwa Isra Mi'raj yang sebenarnya. Kisah mengenai Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad hanya ada di dalam satu ayat di dalam Quran. Bayangkan, kisah yang begitu penting ini hanya ada di dalam satu ayat yang membenarkan bahwa Muhammad Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Yerusalem, kemudian dari Yerusalem naik ke langit ke-7, yaitu ada di dalam Quran surah Al-Isra, surah 17 ayat 1. Dikatakan di sini,
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihat di situ, nama Yerusalem tidak pernah sekalipun disebut di dalam Quran. Nama surah Al-Isra dulunya adalah surah Bani Israel dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjalanan Muhammad ke Yerusalem, kemudian naik ke langit ketujuh dengan Buraq dan menerima perintah sholat seperti yang diklaim oleh Muslim. Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik ibn Marwan pada tahun 690 Masehi karena memiliki musuh politik di Mekah yaitu Abdullah ibn al-Zubair, rekan Muhammad, dan ibu kota Khalifah Bani Umayyah pada saat itu ada di Damaskus. Abdullah ibn al-Zubair ibn al-Awam yang hidup kira-kira tahun 622 sampai 692 Masehi adalah pemimpin sebuah kekhalifahan yang berbasis di Mekah yang memberontak dan menyaingi Khalifah Bani Umayyah dari tahun 683 Masehi sampai pada kematiannya. Pembangunan Al-Aqsa di Yerusalem terjadi kira-kira 90 tahun setelah perjalanan malam atau Isra Mi'rajnya Muhammad yang menceritakan kisah bagaimana Muhammad terbang dari Mekah ke Yerusalem dengan seekor keledai bersayap pergi ke tempat yang sekarang menjadi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan memimpin sholat bersama Musa, Yesus, dan Ibrahim. Kisah Isra Mi'raj yang sebenarnya terjadi dijelaskan oleh sejarawan dan penulis biografi Muhammad, yaitu seorang penganut Muslim awal yang bernama Al-Waqidi, yang hidup kira-kira 100 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Di dalam biografinya tentang Muhammad yang disebut dengan Kitab Peperangan atau Kitab Al-Maghazi. Nama kota Al-Jiranah disebutkan oleh sejarawan Arab abad ke-8 Al-Waqidi di dalam kitab Al-Tariq wa Al-Maghazi atau kitab sejarah dan kampanye peperangan Muhammad. Al-Waqidi menggambarkan dua tempat suci kuno di Al-Jiranah yang sering dikunjungi oleh Muhammad. Yang satu bernama Masjid Al-Aqsa yang berarti masjid yang terjauh, dan yang kedua adalah Masjid Al-Adna yang berarti masjid yang terdekat. Di dalam kitab Al-Tariq wa Al-Maghazi, Al-Waqidi Al-Tariq wa Al-Maghazi halaman 69 atau The Islamic Conquest of Syria, sejarawan dan penulis biografi Muslim awal Al-Waqidi menggambarkan bahwa Muhammad tinggal di desa Jiranah beberapa mil di luar Masjid Al-Haram. Dia menulis, Nabi tiba di Jiranah pada hari Kamis dan tinggal 13 malam. Dia kemudian berangkat dari Jiranah setelah sholat di Masjid Al-Aqsa yang terletak di tepi dasar sungai. Nabi biasa berdoa di sana setiap kali dia datang ke Jiranah. Muhammad melarikan diri dari Mekah setelah diganggu oleh suku Quraisy yang musyrik dan menentang pesan monoteisme daripada Muhammad. Al-Jiranah adalah sebuah kota kira-kira 9 km dari Mekah di jalan menuju kota Taif. Masjid terjauh mengacu pada salah satu dari dua masjid di jalan dari Mekah ke Taif. Al-Adna adalah masjid yang terdekat dan Al-Aqsa adalah masjid yang terjauh. Jadi ada dua masjid di jalan menuju Taif, yaitu Al-Adna dan Al-Aqsa. Muhammad tidak pernah ke Yerusalem, melainkan ke Al-Aqsa yang hanya 9 km jaraknya dari kota Mekah. Kalau kita lihat sekarang, ini adalah peta daripada kota Mekah dan kota Taif. Jaraknya tidak terlalu jauh. Dan Al-Jiranah ada di titik merah yang saya beri tanda di sini. Jadi kalau Anda lihat bahwa Masjid Al-Aqsa sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota Mekah yang sekarang ini. Tetapi benarkah kota Mekah, kemudian kota Taif, dan Masjid Al-Aqsa dan Al-Adna serta kota Al-Jiranah ada posisinya di kota Mekah yang sekarang ini? Nanti akan kita lihat sejarah dan arkeologi di manakah Mekah yang sebenarnya yang dimaksud pada zaman Muhammad. Sekarang kita melihat dulu video pendapat daripada Dr. Youssef Zidane, seorang peneliti sejarah dan arkeolog Mesir.
إنه العلماء بتوعنا الأوائل الواقدي والطبري وكتير منهم قالوا يا جماعة المسجد الأقصى احنا مش عارفين ان سيدنا محمد بعد ما ضايقوه في قريش راح دعا في الطائف. نعم. وعلى طريق الطائف في مسجدين، مسجد اسمه المسجد الأدنى ومسجد اسمه المسجد الأقصى. فالآية في سورة الإسراء بتعبر عن حال النبي وهو بيفكر متحير زي إبراهيم كده، سيدنا إبراهيم لما قال رب أرني أنظر إليه، موسى وإبراهيم وكتير من الأنبياء مروا بمرحلة الحيرة دي. فالآية بتقول سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، في وقت ما كانش فيه صلاة. نعم. يبقى إذن ده مكان تقديس ومكان معروف، وإلا كان تم تعريفه. نعم. طيب، فالواقدي وغيره قالوا ان ده المسجدين اللي هم على طريق مكة من جهة الطائف. هو ده الحرام والأقصى؟ بس ليه؟ لأنه الأقصى ما كانش موجود، ولا كانت المدينة الموجودة اسمها القدس، كان اسمها إيلياء. نعم. ولا كان فيها مساجد. إذا هل معنى هذا أن المسجد الأقصى لا يمثل قدسية عند المسلمين؟ لا، المسجد الأقصى يمثل لعبة سياسية عملها عبد الملك بن مروان. Baik, tadi kita sudah melihat pendapat dari seorang sejarawan muslim bernama Dr. Yusef Zidan dari Mesir. Sekarang kita lihat sejarawan lainnya, yaitu Azraqi, di dalam bukunya Akbar Mekah. Dia menjelaskan ada diskusi antara dua orang yang bernama Muhammad ibn Tariq dan Mujahid sebagai berikut. Muhammad ibn Tariq berkata, Mujahid dan aku menyetujui Jiranah karena dia memberitahuku bahwa Nabi biasa sholat di Masjid Al-Aqsa yang terletak di tepi dasar sungai. Masjid terdekat lainnya adalah Masjid Al-Adna yang dibangun oleh seorang pria dari suku Quraisy. Ini ada di dalam kitab Al-Azraqi, Woestenveld Ferdinand, tahun 1964. Al-Azraqi di Kroniken der Stad Mekah atau Akbar Mekah. Seorang sejarawan muslim awal lainnya yang bernama Ibn Ishaq al-Faqihi, atau nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Ishaq Ibn al-Abbas al-Faqihi, seorang sejarawan Mekah abad ke-9, mencatat bahwa muslim yang ingin melakukan umroh atau ziarah kecil pertama-tama akan menyucikan diri di desa tetangga, yaitu di Tanim dan Jiranah. Ini juga ada di dalam Azraqi, Mekah and its Antiquities atau Mekah dan Kepurbakalaan. Masjid Al-Adna di Tanim sangat penting karena dikatakan istri Muhammad yaitu Aisyah telah bersuci di sana dan Nabi sendiri telah berdoa di Masjid Al-Aqsa di Jiranah. Hal ini membawa kita untuk menduga bahwa kota Jiranah memiliki sumber mata air yang baik, terutama karena terletak di tepi sebuah sungai atau sebuah wadi. Sejarawan hadits Abu Ali atau Ali bin Hasamuddin Alauddin Masnad Imam Abu Abdullah, dia mencatat bahwa Ummu Salamah mendengar Muhammad berkata, barang siapa mempersiapkan umroh dengan mensucikan diri di Masjid Al-Aqsa sebelum dia masuk ke area haram, akan diampuni dosa-dosanya, bahkan sebelum dia melakukannya. Hal ini membawa kita untuk menduga bahwa Jiranah berada tidak jauh dari luar area Masjidil Haram, di mana seseorang dapat mandi di situ. Sudah ada dua tempat yang dalam tradisi Muslim pada saat itu disebut sebagai masjid terjauh atau Al-Aqsa. Salah satunya adalah masjid di Madinah dan yang lainnya adalah masjid di kota Al-Jiranah yang dikatakan pernah dikunjungi oleh Muhammad pada tahun 630 Masehi. Di Arab seperti Al-Waqidi yang dalam bukunya abad ke-9 Kitab Al-Tariq wa Al-Maghazi atau buku sejarah dan kampanye peperangan Muhammad melestarikan tradisi yang menyebutkan bahwa Al-Aqsa ada di Jiranah. Tidak ada masjid di Yerusalem selama masa hidup Muhammad. Baru 6 tahun setelah kematian Muhammad bahwa Muslim menaklukkan Yerusalem. Pada saat itulah fondasi masjid katanya diletakkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika dia berada di Yerusalem.
Tetapi Masjid Al-Aqsa dan the Dome of the Rock yang sebenarnya diselesaikan oleh Abdul Malik ibn Al-Marwan dan putranya Al-Walid I hampir 68 tahun setelah kematian Muhammad dan hampir 100 tahun setelah perjalanan Isra Mi'raj. Semua sumber di atas menunjukkan bahwa Masjid Al-Aqsa yang dirujuk oleh Muhammad di dalam Al-Quran surah 17 ayat 1 adalah sebuah masjid di kota Jiranah, sebuah desa yang tidak jauh di luar Masjidil Haram. Masjid terkenal yang sekarang dikenal dengan nama yang sama yaitu Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem dibangun 90 tahun setelah Islam dimulai dan tidak bisa menjadi Masjid Al-Aqsa yang dirujuk oleh para sejarawan Muslim awal dalam kitab-kitab mereka. Sekarang kita lihat apa kata sejarawan modern tentang di mana letak Masjidil Aqsa yang sebenarnya berada. Ini adalah pendapat Osama Yamani, seorang pengacara dan jurnalis Arab Saudi. Apa katanya? Yerusalem bukanlah Al-Aqsa yang tidak disebutkan di dalam misi yang Allah berikan kepada Muhammad dan para khalifah. Demikian pula, Yerusalem adalah sebuah kota sedangkan Al-Aqsa adalah masjid, katanya. Kami memiliki sumber seperti Al-Waqidi dari abad ke-9 dan sejarawan lainnya yang berpendapat bahwa masjid asli yang bernama Al-Aqsa terletak di Jiranah di provinsi Mekah. Yamani mendukung argumennya dengan fakta sejarah seperti khalifah kelima dari dinasti Umayyah Abdul Malik bin Marwan baru membangun the Dome of the Rock atau kubah batu Masjid Al-Aqsa pada tahun 690 Masehi. Al-Malik membangun kubah itu 9 tahun setelah Abdullah ibn Al-Zubair memberontak dan mencegah penduduk Damaskus memenuhi kewajibannya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Pada tahap itu, Abdul Malik bin Marwan dia mengubah arah solat menuju Yerusalem, kata Yamani mengacu pada Al-Malik. Yamani menjelaskan bahwa ada cerita yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik yang memenuhi tujuan pada waktu itu dan terkadang klaim dibuat bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keyakinan atau mengikuti perintah agama. Osama Yamani perlu dicatat bukanlah yang pertama kali mempertanyakan identifikasi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem sebagai Al-Aqsa di dalam Al-Quran. Intelektual Mesir Dr. Youssef Zidane melakukannya pada tahun 2015, seperti yang sudah kita lihat tadi sekarang, dan juga seperti yang dilakukan oleh peneliti Yordania Dr. Sulaiman Al-Taraneh pada tahun 2017, dan seorang peneliti Israel Dr. Mordecai Kedar yang telah menguraikan teori tersebut selama 12 tahun. Mereka semua merujuk pada sejarawan kuno seperti Al-Waqidi pada akhir abad ke-8 dan Al-Azraqi abad ke-9, yang keduanya menulis argumen yang serupa lebih dari 1000 tahun yang lalu bahwa Masjid Al-Aqsa ada di kota Jiranah dekat dengan Mekah. Dr. Mordecai Kedar meringkas versi perbedaan pendapat ini. 50 tahun setelah kematian Muhammad pada tahun 682 Masehi, Abdullah ibn Al-Zubair yang merupakan pengganggu Mekah memberontak melawan dinasti Umayyah yang memerintah di Damaskus. Dia menutup jalan dan mencegah warga Damaskus dari melakukan haji ke Mekah. Tidak punya pilihan lain, Bani Umayyah memilih Yerusalem sebagai tujuan haji alternatif yang merupakan salah satu dari 5 perintah dasar Islam. Untuk memantapkan pilihan mereka ke Yerusalem, mereka menciptakan cerita bahwa Masjid Al-Aqsa yang disebutkan dalam Al-Quran tidak di Jiranah, melainkan di Yerusalem. Mereka menghubungkan cerita tersebut dengan mitos Al-Quran tentang penerbangan malam Muhammad ke Masjid Al-Aqsa dengan menciptakan sejumlah hadits yang pada dasarnya adalah sejarah yang ditulis ulang. Saya tidak menciptakan argumen ini, kata Dr. Mordecai Kedar. Argumen ini sudah ditulis dan dibuat 1000 tahun yang lalu oleh Ibnu Tamiyah dan Al-Waqidi yang agung yang tidak dapat dicurigai sebagai Yudaisme atau Sionisme. Mereka mencari kebenaran dan mereka tahu tentang industri hadits palsu yang beroperasi pada abad ke-7 dan abad ke-8. Seorang sarjana Timur Tengah lainnya yaitu Profesor Yitzhak Reiter, penulis From Jerusalem to Mecca and Back, The Islamic Consolidation of Jerusalem, dan mantan penasehat 3 Perdana Menteri Israel, Menachem Begin, Yitzhak Shamir, dan Simon Peres,
yang sama sekali tidak sayap kanan, tetapi dalam hal sejarah, Profesor Yitzhak Reiter setuju dengan Dr. Mordecai Kedar. Profesor Yitzhak Reiter berpikir bahwa perdebatan seputar pertanyaan tentang di manakah letak Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya berada menjadi viral sekarang ini karena perjanjian normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab dan Bahrain dan hubungan yang lebih baik antara Yerusalem dan Riyadh. Profesor Yitzhak Reiter menekankan bahwa Yerusalem baru menjadi suci bagi umat Islam 60 tahun setelah kematian Muhammad, yaitu ketika dinasti Umayyah memerintah tanah Israel. Mereka tidak memiliki akses ke tempat-tempat suci Islam di semenanjung Arab setelah Al-Zubair merebut kekuasaan di sana. Baru pada saat itulah Bani Umayyah mulai mengembangkan Yerusalem sebagai pusat spiritual mereka. Interpretasi saya adalah bahwa mereka sangat berhasil di dalam memenangkan pertempuran hati dan pikiran. Mereka menyuruh orang untuk menulis hadits dan tradisi dan menyebarkannya. Jadi hadis itu baru ditulis hampir 200-250 tahun setelah Muhammad mati. Dalam istilah hari ini kami akan mengatakan bahwa mereka mengendalikan media dan media sosial dengan mendistribusikan dan menanamkan hadits dan keyakinan bahwa Yerusalem adalah tempat tersuci ketiga bagi umat Islam. Dan bahwa Yerusalem adalah arah pertama doa menurut tradisi Muslim. Mereka juga menemukan tradisi bahwa Masjid Al-Aqsa dibangun 40 tahun setelah Ka'bah di Mekah oleh Ibrahim dan Ismail. Namun tradisi yang lebih penting yang berhasil mereka tanamkan adalah atribut kepada Muhammad, dekrit bahwa ziarah itu diizinkan ke 3 tempat, yaitu Masjid Suci di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Itu adalah hadits terkenal tentang 3 masjid dan itu diciptakan pada periode Umayyah untuk melayani kepentingan mereka, kata Profesor Yitzhak Reiter. Oke, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Kita akan menggali kisah Isra Mi'raj yang sebenarnya dan di manakah lokasi geografi Mekah dan Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya. Sampai jumpa lagi.